Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Yudi Alkifari dari nomor absen 20. Malam ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program di mana kita akan menentukan sebuah pilihan menu beserta dengan pajaknya. Lalu setelah kita memilih makanan tersebut, misalkan kita memilih menunya itu nasi ayam, terus dia akan menghitung beserta dengan pajaknya. Nah, tetapi tidak hanya itu saja, kita akan memilih bagaimana cara pembayarannya tersebut, bisa dengan eh, bank, dana, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita juga akan mengecek apakah saldo yang kita miliki itu cukup atau tidak. Jadi langsung saja yang pertama yaitu hashtag include iOS. Nah, di sini kegunaan dari include iOStream berguna sebagai header utama dalam sebuah pemrograman, di mana di dalamnya tersebut telah ada perintah-perintah untuk memasukkan in, out, dan juga handle. Lalu yang kedua yaitu adalah using namespace std. Nah, kegunaan dari using namespace std berguna untuk program memberitahukan kepada kita kalau misalkan file yang kita gunakan tersebut akan disimpan dan tertera di dalam using namespace std. Lalu ada intmine. Nah, kegunaan dari intmine sendiri sebagai fungsi utama dalam sebuah pemrograman, di mana intmine diibaratkan sebagai sebuah wadah utama untuk menampung program-program yang akan kita masukkan di dalamnya. Oh iya, intmine juga diawali dengan tanda kurung kurawal seperti ini, dan tidak lupa juga dengan tanda kurung kurawal tertutup. Nah, di sini integer saldo sama dengan 300. Maksudnya itu adalah integer merupakan sebuah tipe data untuk mewakili sebuah saldo, di mana dalam saldo tersebut terdapat 300.000. Nah, saldo ini kita gunakan untuk uang awal kita untuk jajan di dalam restoran ini. Oh ya, tipe data integer juga digunakan untuk sebagai mendeklarasikan program yang menggunakan bilangan bulat. Lalu kita ada Nah, di sini kita memiliki integer, pilihan, jumlah, total, diskon, total setelah diskon, total setelah PPN, metode pembayaran, dan terakhir biaya admin.
Nah, fungsinya kita akan mendeklarasikan untuk tipe data integer untuk pilihan jumlah, total, diskon, total setelah diskon, total setelah PPN, metode pembayaran, dan terakhir yaitu biaya admin. Nah, di sini artinya tipe deklarasi yang kita gunakan itu untuk mewakili bilangan bulat, yang dimana kita bisa memasukkan dalam pilihan tersebut berupa bilangan bulat. Ingat ya, hanya bilangan bulat saja. Lalu kita akan menggunakan float. Nah, di sini tipe data untuk float maaf, ada yang kurang. Nah, di sini kita menggunakan tipe data float. Tipe data float untuk PPN. Nah, tipe data float sendiri digunakan untuk mendeklarasikan sebuah program di mana program bilangan single yang memiliki berkoma. Seperti contoh berikut, 0,12. Kalau 0,12 artinya dia itu bukan harus menggunakan tipe data float. Lalu kita akan menggunakan integer. Nah, di sini integer harga artinya kita akan menggunakan tipe data integer untuk menentukan harganya. Sama seperti saya jelaskan sebelumnya, tipe data integer berguna untuk mendeklarasikan program yang hanya digunakan pada bilangan bulat saja. Lalu ada kita masukkan yang namanya itu cout. Nah, di sini kita memiliki cout selamat berbelanja handle, artinya cout mencetak bagian selamat berbelanja di bagian input nanti. Handle berguna untuk menurunkan kata satu compilernya itu di bawahnya, mirip seperti fungsi enter. Lalu kita masukkan lagi. Nah, di sini cout dia akan mencetak bagian nasi telur dadar harganya 10.000. Jangan lupa juga supaya lebih rapi kita tambahkan yaitu handle. Nah, cout dia mencetak nasi telur dadar seharga 10.000. Handle dia akan menurunkan bagian nasi telur dadarnya itu di bagian satu compiler di bawahnya. Lalu kita masukkan lagi cout.
Di sini si out dia akan mencetak nasi ayam seharga 13.000 di bagian input. Tidak lupa juga handle dia akan menurunkan bagian program ini bagian cetakan nasi ayam seharga 13.000 tadi di bagian baris satu di bawahnya. Lalu kita masukkan lagi si out. Nah, di sini kita memiliki si out, dia akan mencetak bagian nasi rendang seharga 18.000. Tidak lupa dengan handle, dia akan menurunkan nasi rendang seharga 18.000 yang telah kita masukkan tadi, yang telah kita cetak tadi, sehingga dia akan turun di satu baris di bawahnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat lagi seperti ini, tetapi dengan menu yang berbeda. Nah, di sini si out nasi ikan seharga 15.000, artinya kita akan mencetak bagian nasi ikan yang seharga 15.000 tadi di bagian input. Lalu tidak lupa juga kita menuliskan handle yang artinya dia akan turun di satu kompiler di bawahnya. Lalu kita akan memasukkannya bagian di bagian harga belum termasuk PPN. Nah, di sini artinya si out dia akan mencetak harga belum termasuk PPN 12%. Dia lalu bagian handle artinya dia akan menurunkan bagian yang cetakan harga belum termasuk PPN 12% tadi di satu compiler di bawahnya. Lalu kita masukkan yang namanya si out. Nah, di bagian sini sebentar. Nah, di bagian sini si out dia akan mencetak masukkan pilihan nasi di bagian input. Setelah itu kita akan memasukkan si in-nya. Si in-nya itu nah, di bagian pilihan ini dia akan meminta kita sebagai compiler memasukkan berapa pilihan nasi yang pengen kita beli, seperti nasi rendang pilihannya 3 dan lain sebagainya. Lalu kita akan memasukkan yang namanya itu perintah switch. Nah, di bagian switch ini kita berguna untuk sebagai pemilihan program yang telah kita sediakan sebelumnya. Jadi misal dalam switch dia itu seperti kamar-kamar yang dimana setiap kamar itu kita
isi dengan nilai atau data yang kita perlu. Lalu setelah switch, kita akan memasukkan kamar pertama yaitu K1. K1 yaitu harga. Nah, K1 harga sama dengan 10.000 break. Artinya di sini kita memasukkan kamar pertama yaitu nasi telur dadar seharga 10.000 di bagian switch. Oke, lalu break ini kegunaannya untuk memisahkan antara kamar 1 dengan kamar 2 sehingga tidak terjadi malfungsi pada saat pemrograman berlangsung. Biasanya mal itu terjadi pada saat kita akan melakukan running. Lalu case 2. Oke, di sini case 2 artinya kamar 2, harga 13.000 break. Artinya case 2 ini kamar yang kedua itu berisikan nasi ayam seharga 13.000. Nah, fungsi break tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya kegunaannya untuk memisahkan fungsi program pada kamar 1 dengan kamar 2 sehingga tidak terjadinya pemrograman malfungsi lah bisa dibilang. Lalu ada case 3. Nah, di sini case 3 harga 18.000 artinya kamar ketiga yaitu berisikan harga nasi rendang seharga 18.000 break. Sama juga dengan fungsi sebelumnya kegunaannya untuk sebagai pemisah antara fungsi pemrograman 1 dengan fungsi pemrograman berikutnya di dalam switch ini. Lalu ada case 4. Nah, di sini case 4 artinya kamar keempat berisikan nasi ikan seharga 15.000 break. Sama juga yang saya jelaskan sebelumnya kegunaannya untuk memisahkan fungsi pemrograman 1 dengan fungsi pemrograman lainnya di dalam switch. Lalu kita akan gunakan yaitu default. Nah, nanti di sini si out pilihan tidak valid. Default sendiri kegunaannya untuk sebagai bisa dikatakan dari case yang kita masukkan sebelumnya. Kalau misalkan ada seseorang yang memilih kamarnya itu lebih dari 4 kayaknya 5, maka dia akan dibawanya ke bagian default. Default itu seperti kayak else kalau misalkan dalam apa ya namanya pernyataan kondisi. Lalu kalau misalkan dia pilih 5, maka yang hasil keluarnya itu si out, dia akan mencetak pilihan tidak valid. Handle sendiri sama seperti sebelumnya, dia akan menampilkan pilihan tidak valid itu di satu compiler di bawahnya. Lalu setelah itu kita akan memasukkan cout
Nah, di sini si out dia akan mencetak jumlah yang dibeli di dalam layar tampilan input. Nah, setelah itu kita akan memasukkan si in. Nah, si in dia akan meminta jumlah yang pengen kita beli itu kepada kita sendiri. Seperti aku mau belinya itu nasi rendang. Berarti kan masukkan pilihan nasi kan 3. Nah, terus dia akan meminta lagi jumlahnya berapa. Kamu mau berapa ini nasi rendangnya kayak gitu. Setelah itu kita akan masukkan yang namanya total. Nah, di dalam sini harga dikali total. Artinya setelah kita menentukan jumlahnya tadi ya berapa, lalu harganya itu berapa, maka totalnya itu kita kalikan saja. Setelah itu kita akan melakukan if buka kurung total. Maaf, sepertinya tadi ada gangguan di luar. Nah, ini artinya if. Nah, kegunaan if sendiri sebagai untuk sebuah pernyataan kondisi pada saat kita menghadapi dua kondisi yang berbeda. Biasanya menghasilkan nilai true atau false. Di sini contohnya misalnya if kalau misalkan harga totalnya itu lebih dari 250.000, maka dia akan terkena diskon total dikali 0,2. Nah, diskon sama dengan 0,2 artinya adalah if kalau misalkan dia memenuhi syarat kalau harga totalnya itu lebih dari 250.000, maka dia akan terkena diskon. Diskonnya itu total yang telah kita hitung tadi sebelumnya dikali 0,2. Lalu kita akan menggunakan else if. Nah, jangan lupa juga di sini kita harus menambahkan yang namanya tanda kurung kurawal. Kegunaannya supaya untuk tidak terjadinya error nanti. Nah, di sini kita menemukan else if di mana total lebih besar dari 100.000. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya jika kondisi if yang sebelumnya itu totalnya itu lebih dari 250.000, maka dia akan diskon sama dengan total dikali 0,2. Tetapi jika dia tidak memenuhi, maka dia akan ke bagian else if total yang dianya itu lebih dari 100.000, maka di sini dia akan menjalankan yang namanya itu diskon total dikali 0,1. Jangan lupa dengan tutup kurung. Oke. Lalu setelah itu kita akan memasukkan yang namanya else if juga.
juga, yaitu total lebih besar dari 50.000. Nah, artinya di sini kan else if total lebih besar dari 50.000. Artinya programnya else if ini dia akan menjalankan bagian harga total jika lebih dari 50.000. Seperti kalau if-nya tidak memenuhi syarat ini, dia akan menjalankan program yang ini. Namun jika ini tidak terpenuhi juga, maka dia akan menjalankan program yang terakhir, else if. Nah, lalu di bagian ini kita masukkan diskon. Maaf, sebelumnya saya lupa menambahkan tanda kurung perawat. Oke, seperti ini. Sebentar. Nah, setelah kita memasukkan pernyataan kondisi, kita akan membuat yang namanya itu total. Nah, di sini total harga setelah diskonnya itu sama dengan total harga total yang kita jumlahkan sebelumnya yang di sini. Lalu kita akan kurangi dengan diskon yang telah kita hitung di bagian pernyataan kondisi ini, sehingga dia akan menginput total setelah PPN itu sama dengan total setelah diskon ditambah buka kurung Nah, di sini kan tadi kan kita menghitung total setelah diskon. Nah, total dikurang diskon. Setelah itu kita menghitung jadi harga total setelah PPN-nya itu sama dengan total setelah diskon ditambah total setelah diskon yang tadi dikali PPN. PPN-nya itu kan 12%. Jadi 0,12. Lalu di bagian itu kita masukkan, oh ya, jangan lupa yang namanya itu ini. Nah, lalu kita masukkan lagi si out. Nah, di sini si out total dia akan mencetak total, lalu handle dia akan mencetak total ini di satu compiler di bawahnya. Lalu kita akan si out lagi. Nah, di sini si out dia akan mencetak bagian diskon, lalu handle dia akan membawa bagian
bagian diskon ini yang telah dicetak di satu compiler di bawahnya. Lalu setelah itu kita masukkan cout Nah, di sini dia akan mencetak total harga tanpa pajak. Lalu di dalam ini kita masukkan nilai total setelah diskon. Jadi setelah itu kan tadi kan sudah simpan bagian sini, dia akan dicetak. Lalu di handle ini dia akan menurunkan total harga tanpa pajaknya itu di bagian satu baris compiler di bawahnya. Setelah itu kita masukkan lagi cout. Nah, di bagian sini cout dia akan mencetak total harga plus pajak. Nah, total setelah PPN yang tadi yang telah kita dapat dia akan disimpan di bagian sini. Lalu handle dia akan menurunkan cetakannya total harga pajak di layar input, diturunkan di satu compiler di bawahnya. Lalu kita masukkan lagi yaitu cout. Nah, di sini cout dia akan mencetak pilihan metode pembayaran. Nah, kegunaan cout sendiri seperti saya jelaskan sebelumnya, fungsinya itu seperti mencetak apa yang kita tulis di dalamnya itu. Nah, karena kita tulis di dalamnya itu dalam pilihan metode pembayaran, maka dia akan menampilkannya di layar inputnya itu pilihan metode pembayaran. Handle sendiri kegunaannya seperti saya sering jelaskan, kegunaannya itu sendiri untuk menurunkan baris pilihan metode pembayaran pada satu baris di bawahnya. Setelah itu kita akan memasukkan yang namanya itu cin metode pembayaran. Nah, cin ini artinya dia akan meminta kepada kita sebagai compiler untuk menginput data pilihan metode pembayaran mana yang kita inginkan. Pasti kalian bingung, emangnya kita mau memasukkan metode pembayaran mana? Nah, seperti berikut. Kita menggunakan switch lagi. Switchnya itu kita kasih dengan metode pembayaran. Nah, switchnya ini kegunaannya untuk sebagai mengklasifikasi kamar-kamar berdasarkan data-data yang kita masukkan nanti, seperti K1 misalnya ya, K1 K1
satu yaitu biaya admin. Sebentar. Biaya admin. Sebentar. Sepertinya ada yang salah di sini. Oke. Oh, maaf. Sebelum kita masuk di bagian switch, di bagian sini nih kita harus menggunakan yang namanya itu cout lagi. Kegunaan coutnya itu untuk menampilkan daftar yang pada metode pembayaran tadi. Seperti ini. Satu, misalnya dana ya. Dana bentar. Dananya tadi itu ada tambahannya itu seharga 1.000. Nah, dananya itu 1.000. Nah, cout sama dengan lalu dana 1.000 handle. Artinya dia akan mencetak bagian dana dengan tambahan biaya adminnya sebesar 1.000. Lalu handle dia akan meletakkan bagian dana ini di satu compiler di bawahnya. Lalu kita masukkan lagi cout. Terus ini BRI, Bank BRI ya bisa. Nah, kegunaan dari cout untuk mencetak bagian BRI dengan tambahan biaya adminnya 1.500. Handle untuk menurunkan bagian BRI ini di satu baris compiler di bawahnya. Lalu kita akan masukkan lagi cout. Maaf. Nah, ini cout dia akan menampilkan apa namanya itu. Nah, di bagian BCA dengan biaya adminnya dengan tambahan biaya admin sebesar 2.000. Handle dia akan menurunkan bagian cout ini di satu baris compiler di bawahnya. Lalu setelah itu kita masukkan lagi cout. Lalu bagian GoPay. Dengan biaya adminnya sebesar 2.500. Nah, di sini cout dia akan mencetak bagian GoPay dengan tambahan biaya adminnya sebesar 2.500. Lalu handle dia akan membawa GoPay-nya itu turun satu baris compiler di bawahnya. Lalu, nah, baru di sini kita akan menggunakan bagian cout lagi. Bagian cout ini
kita masukkan tunggu sebentar, ada yang kurang nggak ya? Kan ini sih GoPay. Tidak lagi. Nah, kita masukkan yang namanya itu pilih metode pembayaran yang kita mau. Nah, di sini kita akan memasukkan ataupun mencetak pilih metode pembayaran pada bagian layar input. Lalu kita di sini akan meletakkan yang namanya itu sign. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana sign ini berguna untuk sebagai meminta kita sebagai compiler itu untuk memasuki data, untuk menginput data. Pilihan metode pembayarannya misalnya Dana, maka metode pembayarannya 1, kayak gitu. Lalu switch metode pembayaran, yang dimana switch ini berguna untuk sebagai locker utama lah, yang dimana setiap lockernya itu kita input, kita masukkan program fungsi-fungsi pemrograman. Fungsi-fungsi pemrograman sendirinya itu biasanya menyangkut beberapa kondisi dengan syarat-syarat tertentu juga. Lalu seperti ini, misalnya Q1 biaya adminnya 1000. Lalu jangan lupa kita kasih semikolom lalu break. Nah, semikolom lagi. Fungsinya itu supaya breaknya ini pembatas antara Q1 kamar 1 itu tidak error, tidak bergabung dengan kamar-kamar lainnya. Lalu kita masuk ke case 2. Case 2 sama seperti sebelumnya, yaitu biaya admin. Biaya adminnya itu sebesar 1.500. Semikolom break. Nah, di sini artinya itu adalah kamar 2. Kamar 2 untuk si BRI. BRI-nya itu 1.500. Break supaya untuk fungsi pemrogramannya ini tidak bercampur dengan fungsi pemrograman lainnya yang ada di dalam switch. Lalu case 3. Nah, di sini case 3 yaitu adalah kamar 3 biaya admin, di mana BCA itu kita input, kan datanya itu kan BCA-nya itu 2000, maka di dalam kamar ini kita tulis biaya adminnya sebesar 2000. Lalu sama seperti hal aturan umum lainnya dalam switch, jangan lupa kita taruh break untuk sebagai pemisah. Lalu sebagai case 4, sama juga yaitu biaya admin sebesar 2.500. Nah, di sini case 4 artinya itu adalah kamar 4 biaya admin sebesar 2.500 untuk bagian GoPay. Break kita gunakan sebagai fungsi pemisah antara case 4 dengan case-case lainnya. Lalu setelah itu jangan lupa kita tambahkan default. Default sendiri kegunaannya untuk sebagai kamar alternatif, dimana kalau misalkan kita memilih pilihannya itu selain dari 1 sampai 4, maka pemrograman itu akan membawa kita ke bagian sistem default, di mana sistem default ini akan menampilkan cout, dia akan mencetak metode pembayaran. Nah, seperti ini.
tidak ada atau tidak ketentuannya itu tidak ada dalam switch. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa kita harus tanda kurung. Oke, kita harus tanda kurung. Aduh, maaf. Oke, sip, selesai. Lalu di bagian switchnya selesai, maka kita akan ke bagian integer. Total akhir. Jumlah total oke. Total akhir yaitu oh ya. Nah, di sini integer yaitu tipe data integer untuk total akhir sama dengan total setelah PPN yang telah kita dapat ditambah biaya admin sehingga menghasilkan hasil dari total akhir tersebut. Setelah itu kita masukkan ke bagian cout. Cout-nya itu nah, cout dia akan mencetak harga yang harus dibayar. Lalu total akhir data yang telah kita masukkan itu yang telah kita dapat sebelumnya akan dimasukkan ke harga yang harus dibayar. Handle dia akan membawa yang bagian cetakan harga yang harus dibayar itu diturunkan ke satu compiler di bawahnya. Lalu kita akan menggunakan bagian pernyataan kondisi lagi yaitu if total akhir saldo. Nah, di sini if artinya suatu kondisi apabila total akhir yang telah kita dapat sebelumnya lebih besar dari saldo, maka yang akan terjadi itu dia akan menampilkan cout nah ini saldo tidak cukup atau yang saldo Anda itu tidak cukup. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia tuh if total akhirnya itu lebih besar daripada saldo, maka dia akan menampilkan cout saldo Anda tidak cukup. Handle dia akan membawa compiler yang cetakan saldo Anda tidak cukup itu diturunkan ke satu compiler di bawahnya. Lalu kita akan memasukkan yang namanya else. Mohon maaf sebelumnya saya lupa menambahkan yang namanya itu tanda kurung kurawal untuk bagian tertutup. Saya menambahnya di sini ya, bisa.
Nah, di sini else dia akan mencetak terima kasih berbelanja lalu handle. Oke, kita bahas satu-satu. Else di sini artinya dia kalau misalkan pernyataan kondisi di bagian if yang sebelumnya di bagian total akhirnya itu lebih dari saldo, maka dia akan mencetak saldo Anda tidak cukup. Handle itu untuk pernyataan kondisi yang pertama. Tapi kalau misalkan seandainya kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke else. Yang artinya dia akan langsung ke bagian terima kasih karena telah berbelanja. Artinya apa? Artinya pernyataan kondisi ini dia itu akan sesuai dengan input data yang kita masukkan. Oke. Nah, setelah selesai kita akan mencoba running. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sepertinya dia salah di bagian nomor 5. Baik, setelah kita melakukan penyusunan pada program, kita akan melakukan running pada program tersebut seperti berikut. Oke, di sini kita akan memilih menu mana yang kita mau. Seperti berikut, misalnya 3. Terus pilihlah jumlah yang dibeli, misalnya itu 20. Lalu pilih metode pembayaran seperti 3 deh. Aku memilih BCA. Nah, maka seperti yang tertera di sini, harga yang harus dibayar itu kan sekitar 324.560. Nah, saldo yang saya masukkan sebelumnya itu tidak cukup, teman-teman. Saldo yang kita masukkan itu ada di awal program. Baiklah, setelah melakukan ini pemrograman, kita akan melanjutkan pembahasan ke bagian flowchart seperti berikut. Flowchart untuk nomor 5. Oke, di sini seperti yang telah tertera, flowchartnya itu adalah dimulai dari start, lalu ke bagian pilihan menu. Setelah kita memilih menu, kita akan dihadapkan oleh switch yang telah kita susun sebelumnya. Nah, di case 1, kalau misalkan dia tuh bernilai true, maka dia akan menyatakan duitnya itu 10.000. Tapi kalau misalkan kita bukan pilih yang case 1 ataupun false, maka dia akan ke case 2. Lanjut, kalau misalkan dia true ke 13.000, namun kalau tidak, dia akan lanjut ke case 3. Kalau misalkan dia true, maka hasilnya 18.000. Kalau misalkan dia false lagi, dia akan ke case 4. Case 4, kalau misalkan dia true, dia akan ke menampilkan 15.000 ini. Lalu kalau false, maka dia akan menunjukkan pilihan tidak sesuai. Lalu setelah itu kan kita kan milih ini di sini. Nah, kalau misalkan dia false, dia akan langsung ke bagian program selanjutnya. Namun kalau misalkan tidak, kita akan menjumlahkannya tadi, lalu kita akan menghitung berapa jumlahnya itu. Lalu setelah itu totalnya itu harga dikali jumlah yang telah kita pilih. Nah, masuk ke bagian sini, kita masuk ke bagian if else. Kalau misalkan totalnya itu lebih dari 250.000, maka dia bernilai true, maka dia akan memproses total 0,2. Namun kalau misalkan dia false, maka dia akan ke bagian sini, total 100.000. Kalau misalkan dia bernilai true, maka dia akan lanjut ke bagian total ini. Namun kalau misalkan dia false, dia akan ke bagian 0,05, lanjut ke bagian program ini. Setelah itu total setelah diskon sama dengan total dikurang diskon. Lalu setelah proses ini lanjut ke proses selanjutnya, yaitu total setelah PPN sama dengan total setelah diskon plus total setelah diskon kali PPN. Lalu selanjutnya kita akan menghasilkan yaitu output total setelah PPN itu sekian. Nah, lanjut ke bagian pilihan menu yang ingin kita bayar. Masuk ke bagian switch. Case 1, kalau misalkan dia itu case 1, dananya itu tambahan adminnya itu sekian 1.000. Namun kalau tidak, dia akan menyatakan false. Lanjut ke case 2, yang dimana kita pilih BRI 1.500. Lanjut, kalau misalkan kita nggak mau, kita bagian case 3, BCA 2.000. Kalau misalkan dia true ya, kalau misalkan dia false, lanjut ke case 4, yaitu GoPay 2.500. Nah,
Lanjut ke bagian ini yang terakhir, metode pembayaran tidak valid. Harusnya itu tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Di sini kalau misalkan muncul metode seperti ini, artinya dari pilihan 4 tadi kita misalnya milihnya 5, padahal ini hanya 4, maka metode pembayaran tidak sesuai. Begitu teman-teman. Lalu lanjut ke bagian pilihan ini. Kita kan tadi milih nih. Nah, setelah milih, maka akan muncul biaya admin tersebut. Setelah muncul, dia akan diproses di total akhir sama dengan total saldo PPN plus biaya admin. Maka menghasilkan outputnya itu harga yang harus dibayar itu sekian. Lalu ke bagian pernyataan kondisi lagi, total akhir melebihi saldo. Artinya kalau misalkan saldo Anda kalau misalkan dia bernilai true, maka saldo Anda tidak cukup dan program berakhir. Namun kalau tidak, maka saldonya itu cukup dan langsung ke bagian sini, terima kasih telah berbelanja, maka program berakhir. Nah, ini artinya kalau misalkan kita tidak memilih, maka programnya itu akan berakhir langsung, teman-teman, yang di bagian sini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.